عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وهو إمام المتقين وقدوة للصالحين. يقول ربنا جل في علا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji hanyalah milik Allah yang masih mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tidaklah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini kecuali karena taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan berkumpulnya kita di masjid ini, maka kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man iktafa bihadihi ila yaumiddin. Semoga dengan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini, maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Waktu yang cepat berlalu, hari demi hari kita lalui dalam hidup dan kehidupan ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari dunia kami putarkan di hadapan manusia. Selama waktu yang Allah berikan kepada kita di hari-hari dunia, maka itu merupakan kesempatan emas yang berharga yang harus kita ambil setiap harinya untuk mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekal menuju perjalanan yang abadi menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran itu atau untuk orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah senantiasa memberikan peringatan-peringatan tentang azab neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Maka kuperingatkan kalian terhadap neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling dari kebenaran, mendustakan semua janji-janji Allah, semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dustakan dan dia berpaling dari kebenaran. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala birahmatihi wa fadlih, dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, Allah panggil kita. Allah tidak ingin
hamba-hambanya orang yang beriman masuk ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat yang sangat sering kita dengar, bahkan kita baca, akan tapi kebanyakan manusia masih saja melaksanakan perkara-perkara yang mengantarkan dia ke dalam panasnya api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduha an-nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dari kalangan kafirin, batu yakni patung-patung atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Allah tabaraka wa taala berfirman, antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa saja yang kalian sembah selain dari Allah adalah menjadi bahan bakar api neraka. Adalah menjadi bahan bakar api neraka. Maka orang yang beriman yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Tatkala Allah menginginkan hambanya orang-orang yang beriman tidak masuk ke dalam api neraka, maka begitulah orang-orang yang beriman senantiasa menjaga dirinya dari panasnya api neraka. Di antara sebab seseorang bisa terhindar dari api neraka adalah yang pertama dengan memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada permohonan kebaikan, permohonan surga dan perlindungan dari api neraka. Wa qina azaban nar. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka sebanyak 3 kali, wa fi riwayatin sebanyak 7 kali, maka neraka itu akan berucap, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar 3 kali, atau dia genapkan 7 kali, maka neraka itu akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam api neraka. Ini menunjukkan bahwa neraka itu bisa berbicara. Tatkala ada hamba dari hamba-hamba Allah yang memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka, maka neraka itu akan membantu hamba tersebut untuk dijauhkan darinya. Satu ketika tatkala ada nanti pada hari kiamat seorang hamba diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Ternyata api neraka tersebut cemberut. Maka Allah bertanya, ada apa denganmu wahai neraka? Maka neraka itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini dahulu di dunia dia pernah berdoa untuk dijauhkan dariku. Maka Allah mengatakan, kalau begitu bebaskan dia, maka selamatlah dia dari api neraka. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sisa waktu, kesempatan, umur, maka jangan pernah engkau tinggalkan yakni meminta
surga kepada Allah dan minta perlindungan dari api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hal yang kedua di antara penyebab-penyebab seseorang dijauhkan dari api neraka adalah menangis karena takut kepada Allah, menangis karena takut terhadap neraka Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah atau karena takut terhadap siksanya Allah tabaraka wa taala. Dan hadis ini senada dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, wa rajulun zakarallah fafadat aynah, yakni seseorang yang bersendirian kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dia menangis karena ingat dosa-dosanya, karena takut kepada Allah, karena takut terhadap siksa Allah tabaraka wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan orang yang menangis karena Allah tabaraka wa taala, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, walaupun yakni 1 tetes air mata yang jatuh dari matanya, yakni karena takut kepada Allah tabaraka wa taala, itu bisa menghalangi dia daripada neraka Allah tabaraka wa taala. Hadis yang terakhir di mana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pada setiap amal saleh ada janji pahalanya, ada ukuran pahalanya. Mungkin satu amal perbuatan, satu amal yakni kebajikan, amal saleh, Allah berikan ganjaran pahala 10 atau 100 kali lipat, ya. Tapi kata Nabi SAW, tidak dengan air mata. Adapun air mata yang mengalir karena takut kepada Allah tabaraka wa taala, maka itu bisa memadamkan lautan api neraka. Oleh karenanya ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, 2 hal ini, 2 amal ini harus kita ambil, kita laksanakan selama yakni waktu dan kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Ada kalanya kita sangat perlu untuk bersendirian, apakah itu di tengah malam ataupun yakni di waktu-waktu yang lain. Kita muhasabah, kita mengingat dosa-dosa kita, kita mengingat ancaman neraka Allah tabaraka wa taala, dan kita coba untuk menangis. Kalau tidak bisa menangis, paksakan untuk menangis, karena sesungguhnya sekeras apapun hati, maka dia akan bisa lunak kalau dihadapkan dengan azab Allah tabaraka wa taala. Tidaklah engkau lihat bagaimana kerasnya batu, akan tapi batu tersebut bisa hancur pecah karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai hati kita lebih keras daripada batu. Hari Jumat adalah salah satu kesempatan emas untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Maka mari kita perbanyak salawat di hari ini, di hari Jumat ini, karena Nabi Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Kata Nabi SAW, perbanyak oleh kalian salawat kepadaku di malam Jumat atau di hari Jumat, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.